Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Harsono dari kelas 1 PAK 51, mahasiswi Prodi Akuntansi Universitas Bunda Mulia dengan NIM 112000085. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai e-finance, khususnya OVO yang menjadi salah satu payment gateway yang banyak digunakan di Indonesia. Nah, untuk yang pertama kali, saya akan memberitahu kalian mengenai apa sih tujuan dari pembahasan kali ini. Tujuannya adalah memperkenalkan salah satu e-finance payment gateway yang banyak digunakan di Indonesia, lalu memberikan informasi perkembangan e-finance, terutama penggunaan OVO di Indonesia, dan juga menambah wawasan para pembaca mengenai e-wallet. Dan manfaatnya, kita dapat menambah wawasan tentang perkembangan e-finance. Kita juga bisa mengetahui perkembangan OVO sebagai payment gateway di Indonesia dan mengenal lebih jauh penggunaan OVO dalam kehidupan sehari-hari. Pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama adalah landasan teori. Yang berikutnya ada data perusahaan, lalu info produk atau aplikasi, perkembangan produk atau aplikasi, cara penggunaan, dan kelebihan serta kelemahan. Nah, apa sih e-finance itu? E-finance adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis yang biasanya harus tatap muka, di mana kita harus bawa sejumlah uang, diubah menjadi transaksi online non tunai. Nah, e-finance ini muncul karena adanya perubahan gaya hidup di masyarakat yang awalnya konvensional menjadi moderat. Nah, moderat ini sekarang ini didominasi oleh teknologi informasi, di mana tuntutan yang serba cepat. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari e-finance itu sendiri. Manfaat yang pertama menjadi alat bantu pembayaran. Tidak bisa dipungkiri lagi, e-finance saat ini sangat membantu kita dalam melakukan transaksi pembayaran. Karena kita hanya perlu membawa gadget kita dan kita bisa melakukan pembayaran di setiap tempat yang dimana sudah menyediakan jasa e-finance itu sendiri. Lalu adanya pilihan lebih banyak dalam hal jenis transaksi. Jadi tidak hanya sekedar membeli barang, tapi kita juga bisa membayar seperti bayar air, listrik, pulsa, dan sebagainya. Memberdayakan pasar dan bisnis. Nah, ini karena adanya finance ini bisa membuka peluang bagi orang lain untuk membuka usahanya karena adanya kemudahan dalam menerima dan melakukan pembayaran. Lalu proses cepat disertai dengan bukti real time. Ini sudah sangat jelas dengan adanya kemajuan teknologi, kita hanya perlu mengklik aplikasi lalu melakukan pembayaran dan saat itu pula kita akan mendapatkan bukti di mana pembayaran kita itu berhasil atau tidak. Dan yang terakhir, kita itu dapat menyederhanakan rantai transaksi. Jadi di saat ada penjual yang jaraknya jauh, kita tidak perlu repot-repot melalui perantara. Kita hanya perlu mentransfernya dan lalu pembayaran itu selesai dengan adanya bukti yang real time. Nah, e-finance itu sendiri bukan hanya sekedar muncul, tapi sekarang di Indonesia sudah memiliki dasar hukumnya. Yang pertama ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Nah, yang berikutnya ada pula Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan yang terakhir ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Nah, PBI itu sendiri artinya Peraturan Bank Indonesia. Dan untuk DKSP sendiri itu merupakan Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran. Nah, dengan adanya dasar hukum ini, e-finance memiliki kedudukan yang kuat. Nah, yang berikutnya jenis-jenis e-finance. Ada 4 jenis-jenis e-finance. Yang pertama adalah peer-to-peer lending, yang berupa pinjaman seperti kredivo, crowdfunding atau penggalangan dana seperti kitabisa.com. Nah, yang berikutnya ada juga manajemen risiko atau investasi, yang berupa kita dapat melakukan untuk memantau, melakukan perencanaan finansial seperti Bareksa atau Investfree. Nah, ada juga payment, clearing, dan settlement yang berupa payment gateway atau e-wallet yang banyak digunakan saat ini itu seperti Doku, OVO, GoPay, dan sebagainya. Ada pula market aggregator, informasi layanan keuangan. Nah, ini contohnya itu seperti duitpintar.com. Nah, berikutnya kita akan fokus ke pembahasan kita yaitu mengenai OVO. OVO berasal dari PT Visionet Internasional dengan nama dagang OVO yang kita ketahui saat ini.
OVO bergerak di industri teknologi informasi dan jasa keuangan atau fintech, financial technology, dan OVO berdiri tanggal 25 September 2017 yang didirikan oleh Lipo Group. Kantor pusatnya berada di Jakarta, Indonesia, dan OVO ini sendiri memiliki induk perusahaan. Yang pertama ada PT Multipolar Tbk dari 2017 sampai sekarang. Ada pula Grab Holding dari 2018 sampai sekarang, PT Tokopedia 2018 sampai sekarang, dan juga SoftBank Group 2019 sampai sekarang. PT Multipolar Tbk itu adalah perusahaan investasi multisektor. Dan Grab Holding seperti yang kita ketahui, Grab adalah perusahaan transportasi online yang banyak digunakan saat ini. Dan ada pula PT Tokopedia yang merupakan e-commerce tempat pembelanjaan online, dan ada pula SoftBank Group yang merupakan perusahaan telekomunikasi dan media asal Jepang. Nah, yang berikutnya mengenai info produk dari OVO itu sendiri. Ini adalah logo OVO. Kita bisa melihat di sini, ini adalah logo OVO yang saat ini sudah banyak kita kenal, dan aplikasinya bisa kita download di App Store atau Play Store. OVO sendiri merupakan aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online. Fiturnya juga ada OVO Cash dan juga OVO Point. Perbedaannya adalah OVO Cash itu berupa berbagai macam pembayaran yang telah bekerja sama dengan OVO. Jadi saat kita jalan-jalan ke mall dan bisa melakukan transaksi pembayaran dengan OVO, nah ini yang bisa disebut sebagai OVO Cash. Jadi kita melakukan pembayarannya dengan menggunakan uang yang kita miliki yang ditransfer ke saldo OVO. Ada pula OVO Point yang berupa loyalty reward bagi yang melakukan transaksi dengan OVO. Jadi setiap melakukan transaksi dengan OVO, biasanya kita akan dapat loyalty berupa OVO Point. Dan kalau dikumpulkan, OVO Point ini juga bisa kita gunakan. Nah, berikut ini adalah sejarah perkembangan OVO secara singkat. OVO berdiri pada 2006 dengan PT Visionet Internasional oleh PT Multipolar Tbk untuk memenuhi kebutuhan IDC Lipo Bank. Visionet mengembangkan variasi produk dari servis yang ditawarkan dari hanya sekedar layanan terkelola IT hingga aplikasi dan hardware untuk kebutuhan IT. Perjalanan itu dimulai tahun 2016 sebagai aplikasi menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh Lipo Group. OVO mendapat izin beroperasi sebagai perusahaan fintech di seluruh Indonesia pada 25 September 2017. Dan pada Juli 2018, OVO menjalin kemitraan dengan Bank Mandiri, Alfamart, dan Grab. OVO juga memperluas basis penggunanya dengan menjalin kerjasama dengan Tokopedia pada November 2018. Tokopedia resmi menggandeng OVO sebagai digital payment pengganti dari Tokocash. Oke, berikutnya adalah video mengenai cara penggunaan dari OVO itu sendiri, mulai dari login sampai dengan melakukan transaksi pembayaran serta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, berikut videonya. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari Barrett Store. Halo guys, kembali lagi di channel Barrett Store, dan kali ini saya akan berikan tips cara menggunakan OVO atau cara bayar pakai OVO. Nah, saat ini kan lagi zamannya bayar pakai non tunai ya guys. Jadi di sini saya mau kenalin salah satu aplikasi bayar non tunai yang paling ngetren ya, yaitu adalah OVO. Buat kalian yang belum punya OVO, kalian bisa download dulu App Store atau di Play Store. Cukup ketik OVO lalu di download. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini guys. Buat kalian yang belum punya akunnya, kalian bisa join dulu ya, klik join now ini. Namun buat kalian yang sudah punya akun, tentunya langsung bisa login seperti saya. Nah, di sini saya sudah punya beberapa sedikit saldo ya, dan beberapa poin juga itu saya dapatkan dari belanja di toko online ya, di Tokopedia. Terus untuk penggunaannya OVO ini sebenarnya cukup mudah ya. Namun buat kalian yang awam, kalian bisa ikuti tutorial ini biar kalian bisa juga belanja pakai non tunai. Nah, pertanyaannya bisa digunakan di mana aja sih OVO ini? Nah, yang salah satunya kita bisa gunakan untuk alat pembayaran di aplikasi Grab ya, dan contoh lainnya lagi kita bisa gunakan pada saat berbelanja di Tokopedia. Untuk toko-toko offline juga kita bisa gunakan seperti di mall-mall dan mall-mall yang ada logo OVO-nya ya, yang ada warna ungu seperti ini.
Dan keuntungannya jika kita menggunakan aplikasi OVO ini biasanya guys kita akan mendapatkan sebuah cashback ya atau diskon di tempat belanja tersebut. Nah, di sini saya jelaskan dulu di bagian atas, di bawah home ini ada OVO Cash, itu adalah saldo kita ya guys. Untuk mengisi saldonya kita tinggal klik top up. Klik top up, lalu pilih metode pembayaran yang ingin kalian gunakan. Misalkan kalian pakai kartu debit, tinggal klik ini. Mau isi di ATM juga bisa, tinggal klik di ATM. Kalau saya biasanya isinya melalui mobile banking ya guys, karena sangat mudah dan masuknya juga langsung cepat. Nah, di sini saya biasanya pakai BCA. Tapi untuk bank-bank lain di sini cukup lengkap ya. Ada Mandiri, BNI, Nobu, Bank BRI, CMB dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana cara bayar menggunakan OVO? Cara bayarnya ada dua jenis guys. Kalian bisa menggunakan barcode dengan klik scan ini, tombol scan ya. Scan barcode-nya, tombol scan ini, atau bayar menggunakan nomor HP. Jadi pastikan nomor HP kalian nggak ganti-ganti ya, karena nomor HP itu nomor HP yang kalian gunakan untuk daftar bisa digunakan sebagai ID atau nomor rekening kalian lah. Selain itu kita juga bisa transfer dana ya guys, transfer dana ke rekening bank atau sesama OVO guys. Nah, caranya cukup mudah. Kalian tinggal klik transfer ini, misalkan ke sesama OVO, ke teman kalian. Kalian cukup ketikkan nomor HP dari teman kalian ya, yang pastinya sudah menggunakan OVO juga, dan berapa nominal yang ingin kalian kirimkan. Di sini ada minimalnya ya guys. Minimalnya yaitu Rp10.000. Nah, lalu bagaimana cara untuk menerima pembayaran atau menerima transfer? Misalkan teman kalian ingin mengirimkan kalian saldo OVO, kalian cukup perlihatkan barcode-nya guys. Nah, untuk mengaksesnya kalian klik di OVO ID ini, lalu berikan barcode ini kepada teman kalian yang ingin memberikan kalian saldo atau cash. Selain itu, untuk aplikasi OVO ini bisa kita gunakan untuk beli pulsa PLN, pulsa HP, paket internet, BPJS, dan masih banyak lagi. Dan kemungkinan ada fitur baru lagi guys. Kita bisa pinjam dana di sini ya, menggunakan OVO Pay Later ini ya, mirip seperti kartu kredit yang bisa kita pinjam sesuai batas waktu tertentu. Dan menu-menu lainnya yaitu di sini kita bisa lihat beberapa diskon-diskon ya. Untuk di finance ini kita untuk men-track berapa pengeluaran kita menggunakan aplikasi ini. Selain itu kita juga bisa invest ya di reksadana. Nah, di history ini kita bisa lihat pengeluaran dan pemasukan menggunakan aplikasi OVO ini ya. Seperti kalian lihat di sini, aplikasi OVO yang saya gunakan lebih ke pembayaran menggunakan Grab ya. Jadi enaknya itu ketika kita pesan makanan di Grab, kita tidak perlu pakai cash lagi, tidak perlu repot dengan kembalian, tinggal ambil makanannya lalu selesai seperti itu. Nah, itu dia guys, sedikit review menggunakan aplikasi OVO dan cara kirim atau transfer menggunakan OVO. Mudah-mudahan membantu. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, jadi OVO itu memberikan kita semua banyak kemudahan. Jadi kita tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan OVO sebagai salah satu payment gateway di Indonesia. Berikutnya, setiap produk itu pasti memiliki kelebihan dan kelemahan.
Nah, untuk OVO sendiri, dia memiliki kelebihan di mana transaksi semakin mudah dilakukan dengan OVO. Karena dengan OVO itu sendiri, transaksi dapat dilakukan secara online dan kita hanya perlu membawa gadget kita tanpa perlu membawa cash yang berlebih. Ada pula OVO Point yang dapat memberikan kita keuntungan. Jadi OVO Point ini seperti yang tadi di video, jadi setiap transaksi yang kita lakukan, kita akan mendapat loyalty berupa OVO Point yang nantinya kalau kita kumpulkan kita bisa gunakan. Ada pula berbagai macam transaksi, berbagai macam pilihan transaksi yang dapat kita gunakan melalui aplikasi OVO. Jadi tidak hanya melakukan pembayaran seperti membeli barang lalu membayarnya, kita juga bisa melakukan pembayaran seperti BPJS, listrik, ataupun air. Top up juga dapat dilakukan dengan mudah melalui M-Banking ataupun ATM serta ada pilihan-pilihan lainnya. Terdapat banyak penawaran promo menarik dengan OVO. Jadi saat membuka aplikasi OVO di bagian halaman utama dari OVO itu sendiri, ada banyak penawaran-penawaran yang diberikan oleh OVO kepada penggunanya. Dan juga kita dapat mengatur keuangan kita dengan mudah dengan adanya OVO Invest, di mana kita juga bisa melihat histori kita, berapa banyak pengeluaran kita yang kita lakukan dengan OVO. Jadi kita dapat mengatur berapa jumlah pengeluaran kita secara mandiri. Berikutnya, setiap produk itu di samping memiliki kelebihan juga pasti memiliki kekurangan. Nah, OVO sendiri ada memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya tidak dapat tarik tunai. Jadi OVO ini tidak sama seperti M-Banking yang dimana kita dapat melakukan tarik tunai di ATM. Kita memang bisa melakukan transfer antar bank atau transfer antar OVO, tapi tidak bisa melakukan tarik tunai via lewat ATM. Ada kegiatan yang perlu upgrade ke OVO Premier. Nah, contohnya itu transfer antar OVO atau antar bank itu hanya bisa dilakukan jika OVO kita bukan OVO Club, tapi OVO Premier. Nah, dengan adanya OVO Premier ini juga, saldo OVO kita bisa meningkat. Nah, batas saldonya itu kalau untuk OVO Club itu 2 juta, untuk OVO Premier itu sebesar 10 juta. Nah, dengan OVO Premier ini juga, kita juga bisa mengakses aplikasi fitur OVO Invest. Nah, adanya batasan top up untuk akun biasa atau akun OVO Club seperti yang tadi diberitahukan melalui video, ada batasan-batasan top up, jadi kita tidak hanya bisa mengisi sesuai dengan keinginan kita, ada batasan yang ditetapkan oleh pihak OVO. Nah, adanya biaya top up melalui M-Banking. Nah, sekarang ini ada biaya untuk setiap kali pengisian top up melalui M-Banking itu kurang lebih dikenakan sebesar Rp1.000 untuk tiap kali pengisian top up. Nah, kita sampai pada kebagian terakhir. Untuk kesimpulan dari pembahasan materi kali ini, berdasarkan kemajuan teknologi informasi yang terjadi dewasa ini, maka terjadi pula perubahan pola perilaku, khususnya pola hidup manusia. Banyak hal yang sebelumnya dilakukan secara sederhana, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern, yang lebih mudah, cepat, dan instan, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam melakukan transaksi pembayaran. OVO sebagai salah satu payment gateway terpercaya yang banyak dipakai di seluruh masyarakat Indonesia, memberikan banyak sekali kemudahan. Kita sebagai konsumen yang memakainya banyak menerima sekali dampak positif. Namun tidak bisa dipungkiri, kemajuan teknologi informasi ini juga memberikan dampak negatif yang harus kita hindari. Untuk itu, kita harus bijak dalam menyikapi segala berbagai macam kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini. Berikut ini adalah referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan untuk pembahasan kali ini mengenai e-finance, khususnya OVO sebagai payment gateway di Indonesia, beserta dengan saya cantumkan pula link video yang tadi saya gunakan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan kali ini. Dan semoga kita semua dapat kembali beraktivitas seperti biasa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara bijaksana. Terima kasih.